Sudahlah, jangan nangis lagi. Bukankah aku sudah kembali? Jangan pergi lagi ya. Bisakah kamu tidak mengundurkan diri? Setidaknya. Tunggu sampai proyek Tiandu selesai dulu ya. Jangan pergi terlalu cepat. Baiklah. Aku janji padamu. Aku tarik kembali surat pengunduran diriku ya. Aku harap kamu tidak pernah pergi. Apapun yang kamu mau aku akan lakukan. Apapun yang kamu mau aku akan berikan, jangan pergi. Baiklah? Maaf, aku terlalu egois. Jika saja bisa bertemu denganmu lebih awal, pasti akan lebih baik. Silakan masuk. Yize. Tianlinize datang menjengukmu. Duduklah. Tidak usah duduk. Aku dengar kamu mau keluar dari rumah sakit. Sebenarnya kalau belum sembuh. Tinggal beberapa hari lagi saja. Apa yang enak di rumah sakit ini? Semakin tua semakin tidak suka di sini. Oh ya, aku akan mengurus proses keluar. Kalian berdua ayah dan anak ngobrol saja. Jangan bertengkar ya. Yize, tadi ayahmu bilang mau makan apel. Kamu kupas satu ya, ayo duduk-duduk. Yize. Bicaralah baik-baik. Bagaimana kabar di Dingfeng? Ada niat untuk kembali? Kembali kemana? Tentu saja pulang ke rumah. Kembali ke grup Juye. Grup Juye adalah milikmu, bukan urusanku. Kamu datang menjengukku atau membuatku marah. Milikku kan milikmu juga. Milikmu, aku tidak berani mengambilnya. Kenapa tidak berani? Milikku didapat dengan cara yang legal. Apa kamu takut tertusuk? Aku takut ibu menyalahkanku. Katakan apa yang harus kulakukan, agar kamu bisa memaafkanku. Sudahlah, bagaimanapun juga. Aku tidak akan kembali ke grup Juye milikmu. Sudahlah. Kamu sudah melihatnya. Pergilah. Sebenarnya aku datang untuk memberitahumu. Aku dan Cheng Linyun bersama dan aku akan menikahinya. Aku harap jika suatu saat kamu bertemu dengannya, kamu bisa berbicara dengan sopan dan menghormatinya. Tolong bicaralah dengan baik dan hormat. Cheng Linyun. Anak haram itu ya. Anak haram apa sih? Dia adalah wanita terbaik yang pernah aku temui. Pokoknya, dia yang menyuruhku untuk menemuimu. Kamu datang menemuiku kali ini. Ya, karena dia bilang begitu kan? Dia sangat peduli dengan pendapatmu tentangnya. Jadi aku. Sudahlah.
Kamu sudah melihatnya, kamu bisa pergi. Dan aku tidak akan menerima Cheng Linyun ini. Selama aku masih hidup. Dia jangan harap bisa masuk ke keluarga Fu. Tidak ada yang ingin dia masuk ke keluarga Fu Mu. Kalau kamu bahkan tidak setuju dengan ini, aku akan mengganti nama keluargaku. Apa katamu, ulangi lagi? Aku bilang tidak ada yang mau masuk ke keluarga Fu Mu. Tolong jangan terlalu menganggap dirimu hebat. Pergi kau. Kenapa kalian berdua bertengkar lagi? Jangan ikut campur, biarkan dia pergi, dia di sini, hanya akan membuatku marah. Kamu. Yize, dengarkan aku. Ayahmu itu keras kepala. Kamu pulang dan bicaralah baik-baik dengannya. Jangan sampai dia sakit lagi. Bagaimana? Kalau dia tidak setuju dengan Cheng Linyun, aku harap kamu jangan mengganggunya lagi. Kakak. Ada apa? Aku masih ada urusan. Aku ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Ini tempat kerja. Aku benar-benar ada hal yang ingin kubicarakan, hanya 2 kalimat, tidak akan lama. Bagaimana? Baiklah, tunggu aku di taman. Aku akan absen dulu, nanti aku temui kamu. Kalau begitu aku tunggu di sana ya. Katakanlah, ada apa? Kak, aku minta maaf. Minta maaf soal apa? Sebenarnya aku tidak bermaksud menyembunyikan identitasku. Apa maksudnya tidak bermaksud? Kau bekerja sama dengan mereka menipuku? Masih bilang tidak bermaksud. Kau lehek tiba-tiba mengkol si orang kakak. Karena penasaran aku ingin mengintip dulu. Mengamati saja. Sudahlah, aku tidak marah padamu. Tidak menyalahkanmu. Kak, kau benar-benar tidak menyalahkanku. Kalau begitu malam ini kau traktir aku makan ya. Oke deh, ngomong-ngomong. Kemarin malam ibumu tidak memarahimu kan? Gimana menurutmu dia mengomel seharian? Kasihan sekali kamu. Tapi tidak apa-apa, dia ngomong saja. Aku pakai earphone jadi tidak dengar apa-apa. Benar-benar bikin kesal. Kalau begitu apa rencanamu selanjutnya? Mau keluar negeri atau masuk Dingfeng? Aku tidak mau masuk Dingfeng. Ibuku setiap hari bilang soal meneruskan usaha keluarga. Katakanlah, buat apa aku punya uang sebanyak itu? Aku punya mimpi. Aku ingin mengejar mimpiku. Kak, maukah kau mendukungku? Tentu saja aku mendukungmu. Kalau mendukung harus ada tindakan konkret dong. Kak, aku tetap ingin menyanyi di bar. Bantu aku ya. Kurasa lebih baik tidak usah. Kemarin ibumu hampir saja menghancurkan bar itu. Bagaimana kalau ganti tempat lain? Ganti tempat lain, aku hanya ingin menyanyi di bar Gao Siang. Kau lihat kakak Ting-Ting dan guruku Heng ada di sana. Aku tidak mau ke tempat lain. Kau ini anak orang kaya. Ibumu sekarang sudah memasukkan aku dan kakak Jianyu ke dalam daftar hitam. Kau masih mau bergaul dengan kami. Malah ingin menyanyi di bar Gao Siang. Kalau ibumu tahu, pasti membunuh kami. Kak, tolonglah. Aku bersumpah ibuku tidak akan tahu. Kalau dia tahu, aku akan bernegosiasi dengannya. Bagaimana caramu bernegosiasi? Kalau dia tidak mengizinkanku menyanyi, aku akan kabur dari rumah. Lalu tanda tangan untuk melepaskan hak waris dari Dingfeng. Benarkah? Tentu saja ini adalah jurus andalanku. Ibu saya paling takut dengan ini. Benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Baiklah, aku akan bicara dengan Gao Xiang. Tapi jangan salah paham dulu. Aku hanya bertanggung jawab untuk bicara. Kalau dia tidak setuju, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak kamu yang paling bisa diandalkan. Denganmu aku merasa hidupku melihat harapan. Sudah.
Kamu yang paling bisa diandalkan. Tentu saja. Sudah. Ting ting. Kamu gila ya? Bikin kaget. Kenapa kamu selalu muncul tiba-tiba? Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Bukankah aku sudah bilang jangan datang lagi? Aku hanya ingin memberikan bunga untukmu. Siapa yang mau bungamu? Tidak. Ting ting. Lihatlah. Bunga ini tidak bersalahkan. Kamu terima saja, tidak apa-apakan. Apa kita kenal? Aku mohon jangan selalu. Ting memanggilku seperti itu. Seperti kita sudah kenal lama. Kedua bunga tidak bersalah. Berarti aku yang bersalah. Aku mohon Yo Si Chao. Bisakah kamu tidak menggangguku lagi? Masalah kita dulu sudah selesai, oke? Kamu jalani hidupmu sebagai tuan muda. Aku jalani hidupku sebagai orang biasa. Kita tidak saling mengganggu, oke? Aku rasa kamu sudah mengerti. Terima kasih, minggir anjing baik, tidak menghalangi jalan. Ting ting. Kamu mau apa? Kasih aku satu kesempatan. Aku benar-benar suka padamu. Aku ingin mengejarmu. Suka padaku? Mengejarku? Bercanda kan? Benar. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Aku merasa sangat aneh. Kenapa kamu bertanya kenapa? Bukankah ini hal yang normal? Aku dan kamu. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Aku benar-benar suka padamu. Tapi aku beritahu kamu, aku benar-benar tidak suka padamu. Oke, percakapan kita selesai di sini. Jangan bergerak. Bukan aku. Tidak boleh bicara. Kamu berdiri di sini saja, jangan bergerak. Kalau bergerak lagi aku panggil orang, jangan bergerak. Jangan ikut aku. Terlalu kecil. Tidak suka mawar. Pasti kesan yang aku tinggalkan padanya dulu terlalu buruk. Aku harus sabar, lebih sabar lagi. Cheng Linyun. Zhang, ada apa? Ada urusan, makanya aku datang ke sini menunggu kamu. Sekarang bilang saja. Di sini tidak nyaman, ikut aku. Zhang, kamu cari aku ada urusan apa? Kamu akhir-akhir ini dekat dengan Jian Feng. Benarkah aku tidak merasa begitu? Cheng Linyun, aku peringatkan kamu. Harap kamu jangan terlalu dekat dengan anakku. Dan jangan coba-coba mempengaruhinya. Zhang, tidak semua orang seperti kamu. Selalu waspada dan menghitung. Jian Feng anak yang sangat polos dan bersemangat. Aku dan teman-temanku sangat menyukainya. Kami tidak akan waspada padanya, apalagi menghitungnya. Yang seharusnya tidak mempengaruhinya. Seharusnya kamu kan. Aku ibunya. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Aku berbuat baik untuknya. Tahukah kamu apa yang dia suka, apa yang dia inginkan? Kamu tahu apa yang dia suka kejar? Kamu bilang kamu berbuat baik untuknya. Baik di mana? Dia anakku. Tidak perlu kamu mengajarkanku bagaimana mengurusnya. Zhang Jianfeng sudah dewasa. Dia punya hak untuk memilih hidupnya sendiri, walaupun itu pendapat orang tua, hanya sebagai referensi saja.
Kalau kamu benar-benar peduli padanya, kamu harus berbicara baik-baik dengannya sekali. Coba untuk memahami pemikirannya. Pemikiran? Apa yang bisa dia pikirkan? Kan cuma main musik itu saja. Itu bisa berguna. Dia masih muda, banyak hal yang belum dia mengerti. Aku akan membuatnya mengerti. Kalian jangan mencoba mempengaruhinya. Membuatnya menjauh dari Ding Feng. Dengan aku di sini tidak mungkin. Benar-benar tidak masuk akal. Kamu sama sekali tidak tahu cara mencintai. Tidak tahu. Jalan yang aku tempuh lebih banyak dari yang kalian lalui. Itu karena kalian terlalu sombong. Nanti Jian Feng jatuh terpuruk. Siapa yang akan bertanggung jawab? Sekarang terserah kamu mau bilang apa. Sekarang jam kerja, aku harus pergi bekerja. Berhenti. Asal kamu berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Jian Feng. Masalah Tiandu kalian di masa depan. Aku tidak akan ikut campur. Itu sangat menguntungkan buat kalian, bukan? Kamu bisa menggunakan anakmu sebagai transaksi, tapi aku tidak akan pernah menggunakan temanku, apalagi adik untuk transaksi. Baik. Ayah. Ayah, kamu baik-baik saja? Istirahat sebentar. Jangan bergerak. Tidak apa-apa. Pelan-pelan. Tidak apa-apa. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Atau periksa ke rumah sakit lagi. Aku benar-benar tidak tenang melihatmu seperti ini. Ada apa yang tidak tenang? Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Lagi pula, bulan lalu kan baru saja cek kesehatan. Bukannya katanya tidak apa-apa. Tapi kamu sekarang seperti ini. Mungkin juga lelah, istirahat sebentar saja sudah cukup. Jian Yu. Barusan kamu benar-benar khawatir padaku ya? Ayah, kenapa kamu bertanya seperti itu? Tentu saja aku khawatir sama kamu. Asalkan kamu bisa selamat dan sehat. Aku rela melakukan apa saja. Aku pikir kamu pasti masih membenci aku. Seperti Yize dan Tianlin. Masalah Yize dan Paman Fu ada alasannya. Meskipun aku sangat mengagumi Yize dalam pekerjaan, tapi aku tidak pernah setuju dengan hal ini. Walaupun Paman Fu salah, toh dia tetap ayahnya. Ayah, aku ini anakmu. Darahmu mengalir di tubuhku, aku malah berharap yang terbaik untukmu. Masa iya aku membencimu? Sudahlah. Jangan coba-coba membohongiku. Aku belum terlalu tua, sampai tidak bisa berpikir jernih. Meskipun kamu tidak membenciku, tapi pasti kamu punya pendapat tentangku kan? Ayah, kenapa denganmu? Apa karena aku bekerja sama dengan Yize? Kamu jadi salah paham kalau kamu merasa tidak cocok. Aku akan langsung menghentikannya. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tahu dalam hati. Bagaimana dengan Yao Xichao? Selama ini kamu banyak menderita. Sebagai ayah aku terlalu sibuk bekerja. Jarang memperhatikanmu. Tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Meskipun kamu membenciku, aku tidak akan menyalahkanmu. Ayah, jangan bicara seperti itu. Memang dulu aku punya sedikit keluhan tentangmu. Tapi sejak aku masuk ke Ding Feng, aku baru sadar betapa beratnya perjuanganmu selama ini untuk Ding Feng. Aku tahu, kamu melakukan ini demi masa depan aku dan Jian Feng. Jadi aku hanya mengagumimu, sama sekali tidak membencimu. Baiklah. Aku senang kalau kamu berpikir seperti itu. Kamu ini anak sulungku.
Rumah tangga ini nanti akan menjadi tanggung jawabmu. Aku mengerti, jadi apapun yang terjadi, seberat apapun penderitaannya, aku rasa itu wajar. Setelah Ding Feng diserahkan ke tanganmu, ingat kamu harus baik kepada adik-adikmu. Kalau bisa, jangan terlalu keras juga pada Yao Xichao. Dia toh ibu dari Jian Feng. Lagi pula, dia sudah banyak berbuat untukku. Kamu mengerti tidak? Aku mengerti, ayah. Kenapa tiba-tiba ayah bicara begitu? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit untuk periksa? Kamu pikir aku sedang memberikan wasiat ya? Ada beberapa hal yang selalu ingin aku katakan padamu. Hari ini kan ada kesempatan. Oh ya, gimana hubunganmu dengan Xiaolan? Kalian berdua sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk menambah anggota keluarga. Ayah aku dan Xiaolan baik-baik saja. Bagaimana kalau lain kali aku bawa dia untuk ketemu ayah? Bagus. Bagaimana kalau begini? Kita buat yang meriah aja. Kamu ajak Ling Yun Yize dan Xiaolan. Semuanya datang. Kita buat acara makan bersama keluarga, gimana? Boleh, itu bagus sekali. Sudah lama keluarga kita tidak seramai ini. Oke, kita sepakat begitu. Bukannya Ku Heng sudah mengundurkan diri, kenapa dia masih di sini? Saya tidak menerima surat pengunduran diri Ku Heng. Setelah saya membujuknya berulang kali. Akhirnya Pakku bersedia untuk tetap tinggal dan bersama-sama dengan kita di Dijie. Kalau ada apa-apa kita bicara setelah rapat. Rapat hari ini sampai di sini, rapat selesai. Pak Yo, tunggu sebentar. Kak, aku mohon. Jangan terus-terusan menyalahkan Ku Heng ya. Aku menyalahkannya. Dia yang tidak membiarkan keluarga kita. Gimana dia tidak membiarkan keluarga kita? Dia datang ke Dijie untuk membantuku. Kemampuan dan prestasinya semua orang sudah lihat. Kenapa kamu tidak mau menerimanya? Kalau begitu biarkan dia tahu. Apa sebenarnya maksudmu padanya? Jangan ikut campur dalam hal ini. Bagaimana aku tidak ikut campur? Aku yang selalu bersenang-senang ya. Aku yang selalu jadi playboy. Kamu sudah bilang, aku adalah parasit perusahaan, aku mengaku. Kak, Tapi satu hal. Aku bisa membuatmu marah. Saya bisa menyerahkan masalah ini padamu. Tapi saya tidak akan merugikanmu. Karena saya adalah kakakmu. Satu-satunya keluarga di dunia ini. Saya hanya ingin mengatakan. Siapa dia, Ku Heng? Atas dasar apa dia terus-menerus membuli kamu? Hanya untuk ini saja saya bisa membunuhnya. kakak,
Jangan bicara lagi. Kenapa tidak bicara? Kamu siapa? Kamu Yo Keke, Ketua Dewan Direksi Grup Dijia. Adik perempuan saya Yo Hichao. Adik kandung. Punya wajah yang cantik. Punya tubuh yang indah. Punya uang juga banyak. Asalkan kamu bicara. Orang yang mengejar kamu dari sini bisa sampai ke Perancis. Kamu percaya tidak? Bagaimana mungkin kamu jatuh ke tangannya? Masalah cinta. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Tapi saya tidak bisa melihat dia membuli kamu begitu saja kan? Ku Heng bukan orang seperti itu. Dia juga tidak pernah mempermainkan saya. Saya yang menyukainya secara sepihak. Saya yang memohon-mohon agar dia kembali. Saya sudah sangat mencintainya. Semua ini saya lakukan dengan sukarela. Tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Jika kamu benar-benar ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan saja saya. Kalau saya meminta maaf padanya, apakah dia akan lebih baik padamu? Kakak, jangan begini. Tidak ada gunanya. Bodoh, bagaimana kamu tahu kalau tidak mencoba? Kakak, Tenanglah. Saya bersumpah selama dia masih di Dijia. Saya tidak akan mencari masalah dengannya. Baiklah, tolong bungkus ini untuk saya. mohon tunggu sebentar. Sampai tujuan, cepatlah beristirahat. Saya pulang dulu. Gu Heng, Apa yang terjadi? besok kita akan bertemu lagi kan? Tentu saja aku masih harus bekerja besok. Aku takut kamu tiba-tiba menghilang lagi. Besok kalau aku sampai di kantor dan tidak melihatmu, lalu hanya melihat surat pengunduran diri. Maaf Keke, jangan khawatir. Sebelum proyek Tiandu selesai, aku tidak akan pergi. Aku sangat berharap proyek ini tidak akan pernah berakhir. Gu Heng, perjanjianmu dengan Ling Yun sepenting itu ya? Penting sampai kamu rela meninggalkan semua yang kamu miliki. Mungkin saja sekarang dia juga tidak ingin pergi. Kalau dia tidak mau pergi, pasti ada orang yang dia rindukan.
Orang itu pasti bukan aku. Lalu untuk apa aku masih di sini? Apakah di sini tidak ada orang yang bisa kamu rindukan? Apakah aku benar-benar tidak layak untuk kamu rindukan? Apakah karena aku belum melakukan cukup banyak? Bukan itu maksudku. Begini aku akan menceritakan sebuah kisah padamu. Dulu ada seorang anak kecil. Dia sangat suka makan apel. Lalu teman baiknya mengumpulkan banyak uang saku untuk membelikannya banyak jeruk. Anak itu sangat berterima kasih pada temannya. Tapi, yang dia inginkan tetap saja apel. Kamu ingin makan apel. Dan yang bisa aku berikan hanya jeruk ya? Dunia ini sangat luas. Kamu akan bertemu orang yang suka makan jeruk. Percayalah padaku. Kalau kamu mau ke luar negeri, maka aku akan membuka DJ di luar negeri. Aku tetap ingin kamu menjadi YM-ku. Kak. Kak, kamu mau apa? Tidak ada, hanya ingin ngobrol sebentar. Apa maksudmu aku hanya ingin ngobrol denganmu? Tidak ada minuman enak. Ada apa, langsung saja bilang. Baik, aku tidak akan bertele-tele. Hanya satu kalimat. Bisakah kamu bertanggung jawab pada adikku? Bertanggung jawab itu benar. Kamu tahu perasaan adikku kan? Seberapa baik dia, aku tak perlu jelaskan lagi. Aku cuma punya satu kalimat. Asal kamu bisa menikahinya, aku akan kasih kamu sebagian saham di Jia. Yo Hi Chao, kamu pikir aku mengincar saham di Jia? Aku tidak tahu. Tapi buat Yo Hi Chao, ini adalah hal yang paling berharga. Yo Hi Chao ini cuma preman. Dulu aku minta sama ayah sama ibu. Sekarang aku minta sama adikku, aku belum pernah minta sama orang luar. Hari ini aku minta sama kamu. Bisakah kamu baik-baik sama Keke? Setelah proyek Tiandu selesai, aku akan pergi, kamu jaga baik-baik Keke. Dia seorang perempuan menanggung seluruh, DJ itu tidak mudah. Aku tidak bisa apa-apa. Aku cuma bisa menghabiskan uang dan pacaran. Apalagi yang bisa aku lakukan? Ngapain lihat-lihat? Minum kopi kalian saja. Setiap kali aku ikut campur urusan di Jia, selalu berantakan. Tapi kamu beda. Kamu bisa bantu Keke. Anggap saja sebagai permintaan dari kakaknya sekali. Bantu sampai tuntas ya. Keluarga Yo pasti tidak akan mengecewakan kamu. Minta tolong bukan caranya begitu, ya aku tidak bisa urus banyak. Cuma satu kalimat. Kamu bertanggung jawab sama adikku. Mau bagaimanapun terserah kamu ya. Bisa tidak? Maaf.
Kak Gao Xiang. Aku mau minum alkohol. Kamu sudah dewasa belum? Kamu mau biar ibumu tahu kamu minum alkohol, biar dia datang hancurkan bar aku ya? Kejadian waktu itu salah ibuku. Aku minta maaf sama kamu. Kamu jangan simpan dendam. Bos yang besar hati, maafkan aku ya. Aku yang ganti semua kerugian. Jangan mondar-mandir di depan, aku pergi sana. Kenapa? Ada apa? Nakal sama anak kecil kelihatan hebat ya. Bukan dia. Xiao Feng, jangan takut sama kakak Gao Xiang ya. Cowok kok cerewet amat. Memang salah mama aku, kakak Ting Ting, gak marah ya. Ngapain aku marah? Aku ini wanita yang lapang dada. Kamu kesini buat nyanyi ya? Nanti kalau panggungnya kosong langsung naik aja ya. Xiao Feng, kakak Lingyun udah ngasih tahu aku. Jangan takut sama kakak Gao Xiang kalau lihat panggung kosong. Langsung naik aja ya. Ngerti, makasih kakak Ting Ting. Ayo aku pergi dulu. Aku pulang dulu ya. Tunggu. Ini buat kamu. Apa ini? Kamu kan tanya aku tadi siang kemana. Aku siapin ini. Cepetan lihat, suka nggak? Ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Aku berharap gelang ini bisa mengikat kamu dengan baik. Mengikat kamu seumur hidup. Bikin kamu nggak pernah pisah sama aku. Kamu mau nggak? Oke, nanti beberapa hari lagi. Aku beliin kamu cincin terus aku pasangin. Bukan itu maksudku aku. Aku ngerti. Lagi pula proyek Tiandu masih butuh waktu buat selesai. Aku rela nunggu. Sampai proyek Tiandu selesai. Aku juga bisa terus nunggu. Sampai kamu mau. Layak nggak sih? Nggak ada layak nggak layak. Cuma ada mau nggak mau. Mama, ada apa? Mama barusan lihat. Lihat, Pasti lihat kamu sama Fuize. lihat ya, lihat, ngapain diomongin? Ada beberapa hal kalau nggak aku omongin aku nggak nyaman.
Lingyun, kamu sebenarnya mikir apa sih? Kamu masih mau pergi ke luar negeri sama Kuheng nggak? Aku pengen jalan-jalan ke luar negeri. Kalau Kuheng gimana? Kayaknya dia sekarang hidupnya udah nggak Enak perlu aja. ikut aku pergi.